Pelajari turunan fungsi yang kedua. Di video sebelumnya, turunan fungsi yang pertama kita sudah dijelaskan tentang pengertian, tentang sifat-sifatnya, dan beberapa contoh. Dan sekarang di turunan fungsi yang kedua ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Penggunaan turunan fungsi atau aplikasi turunan fungsi ini nanti kita bisa mencari tentang gradien dari set garis singgung, nilai maksimum minimum, fungsi naik, fungsi turun, termasuk kita bisa juga mencari fungsi limitnya, limit fungsinya ya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang menentukan gradien persamaan garis singgung atau M-nya ya. Nah, sebelum itu apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Contohnya di sini saya mengingat lagi materi kalian di SMP. Semakin ke kanan maka dia semakin naik ya, atau M-nya itu lebih besar daripada 0, maka gradiennya itu positif ya. Nah, jika semakin ke kanan semakin rendah ya, semakin rendah dia, maka M-nya itu bernilai lebih kecil daripada 0, berarti gradiennya adalah negatif ya. Nah, lagi satu, jika gradien itu horizontal ya, atau lurus ya, kiri kanan ya, jadi M-nya itu sama dengan 0 ya, seperti itu. Ya, nanti di sini kita akan menggunakannya pada saat mencari fungsi naik dan fungsi turun, tapi perlu kita ingat juga kembali ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke M-nya ini. M-nya, jadi gradien atau M itu sama juga bisa ditulis dengan turunan pertama atau F absen X-nya ya. Ini turunannya. Jadi M sama artinya dengan turunan ya, kan kalian sudah pelajari di video saya yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari contoh soal untuk mencari tentang persamaan garis singgung atau M-nya. Nah, di sini ada soal garis G menyinggung grafik fungsi fx ya, min x kuadrat plus 8x plus 1 di titik yang berbasis 3. Gradiennya G adalah ya. Jadi kita akan mencari gradien garisnya ya. Mungkin di sini fx-nya adalah min x kuadrat plus 8x plus 1. Jadi kita bisa mencari turunannya. Di video sebelumnya sudah saya ajarkan cara mencari turunannya. Berarti kita lihat adalah pangkatnya, berarti pangkat dikali koefisien yang di depannya min 1 sama dengan 2 dikali min 1, yaitu min 2. X pangkatnya 2 dikurangi 1, jadi 2 dikurangi 1 adalah 1 ya. Ditambah 8 dikali 1 tetap 8, X nya pangkat 0 ya, 1 dikurangi 1. Terus turunan dari angka itu adalah 0, jadi min 2X ditambah 8. Jadi seperti itu untuk turunan pertamanya ya. Kita lanjut untuk mencari gradien garis G nya. Jadi di sini sudah diketahui berbasis 3. Kita ganti F turunannya, X-nya menjadi angka 3 ya. Kalau di sini dia koordinat X, Y, berarti kita pakai X-nya, berarti angka X-nya. Jadi berbasis 3 yang langsung kita masukkan angkanya 3-nya. Jadi kita substitusikan di sini. Jadi min 2 dikali 3 ditambah 8 sama dengan min 6 ditambah 8, yaitu 2.
jadi di sini ketemu gradien garis G-nya adalah 2. Kita mulai dengan contoh yang kedua, itu persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan bergradien M. Jadi di sini untuk persamaan gradiennya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, di mana M itu sama artinya dengan turunan ya, turunan F absen X-nya ya, turunan ini. Jadi saya akan lanjut dengan contoh berikutnya. Diketahui fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 7. Garis H menyinggung grafik f di titik A min 1,5. Persamaan garis H-nya adalah, nah sekarang kita akan coba. Yang pertama kita lihat dulu fx-nya 3x kuadrat plus 5x plus 7. Jadi turunannya adalah 6x plus 5 ya. Seperti biasa cara mencari turunan kalian sudah bisa dan kuasai. Nah sekarang kita lihat gradien garis H-nya. Garis H di titik min 1,5 sebagai berikut ya. Jadi M-nya itu sama dengan di sini ya, sama dengan 1 ya. Nah, di mana dapat min 1 ini ya. Jadi X1 sama Y1. X1-nya adalah min 1, Y1-nya adalah 5. Jadi kita masukkan sama dengan 6 dikali min 1 ditambah 5. Jadi dari turunan itu kita substitusikan. Jadi min 6 ditambah 5 sama dengan min 1 ya. Nah sekarang kita mencari persamaan garis H-nya ini ya. Jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Jadi kita bisa masukkan sekarang Y-nya dikurangi Y1-nya adalah 5. M-nya sudah diketahui tadi adalah min 1. Jadi X dikurang min 1 ya. Di sini Y min 5 sama dengan min 1 dikali dengan X plus 1 ya. Y min 5 sama dengan di sini ya, jadinya min X min 1. Y sama dengan di sini min X min 1 sama plus 5, jadinya plus 4. Nah di sini kita sudah ketemu persamaan garis H-nya. Garis H-nya adalah min X plus 4 ya, seperti itu. Sekarang kita akan menentukan persamaan garis normal ya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung ya. Di sini tegak lurusnya ini M1, ini M2 ya. Nah syaratnya itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi syarat untuk garis itu tegak lurus adalah gradien pertama dengan gradien kedua itu adalah tegak lurus. Nah di sini nih ya. Jadi gradien normal sama gradien garis singgungnya adalah min 1. Nah, dimana untuk mencari gradien normalnya kita bisa sederhanakan jadinya min 1 per ms atau gradien singgungnya. Nah untuk persamaan garis normal itu sama seperti persamaan gradien yang sebelumnya. Jadi Y dikurangi Y1 sama dengan gradien normalnya dikali dengan X dikurangi X1. Nah sekarang kita akan coba untuk menjawab
soal berikut. Di sini diketahui persamaan garis normal dari suatu fungsi fx adalah 2x kuadrat plus 9x min 1 pada titik A min 3, min 10 adalah. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjawab soal berikut. Cari dulu turunan pertamanya. Fx nya sama dengan 2x kuadrat plus 9x min 1. Jadi turunannya itu, turunan pertamanya adalah 4x plus 9. Ya, kalian kan sudah bisa itu cara untuk mencari turunan. Jadi di sini turunan ini sama artinya dengan gradien singgungnya, ya, gradien singgung yang ini, ya. Nah, di sini gradien garis normalnya mn sama dengan min 1 per. Nah, di sini kalian bisa cari dulu, dan ini adalah turunan dari fx-nya atau gradien singgungnya, ya. Nah, di sini gradien singgungnya kalian sudah bisa mencarinya adalah di sini kita ganti menjadi x-nya adalah min 3 sama dengan 4 dikali min 3 ditambah 9. Jadi min 12 dikurangi 9 adalah plus 9 adalah min 3, ya. Jadi sudah diketahui gradien singgungnya adalah min 3. Nah, sekarang kita bisa masukkan di sini min 1 per min 3, ya, sama-sama min, jadinya min 1 per min 3. Jadi gradien normalnya adalah 3, ya, 1/3, sorry. Nah, sekarang kita mencari persamaannya. Ya, persamaan garis normalnya, jadi y dikurangi y1 sama dengan gradien normalnya, garis normalnya x min x1. Jadi kita masukkan satu per satu, jadinya y-nya min di sini berapa? Min 10, ya. Y1-nya adalah min 10 sama dengan di sini garis gradien normalnya adalah 1/3, ya. 1/3 dikali x dikurangi x1-nya adalah berapa tadi? Min 3, ya. Min 3. Jadi kita kurung saja dia biar tidak ada salah. Jadi y dikurangi min kali min jadi plus, y plus 10 sama dengan 1/3 di sini, ya. Jadi di sini x plus 3, ya. Nah, kita bisa cari sekarang dari sini, kita sudah dapat kan ini sama artinya dengan y plus 10 per 1. Ini sama-sama pembagian, ya. Jadi di sini juga sama x plus 3 per 3, kan begitu. Nah, di sini bisa kali silang, jadi sama artinya dengan 3 dikali y plus 10 sama dengan 1 dikali x plus 3, jadi tetap x plus 3. Jadi di sini kita bisa kalikan 3y plus 30, ya, sama dengan x plus 3. Nah, di sini kita juga bisa gabungkan dia, ya. Jadi sama dengan berapa? Jadi x-nya, ya, di sini x-nya sama artinya dengan 3y plus 30 sama dengan x plus 3, atau 30 dikurangi 3 sama artinya dengan 27 x min 3y. Jadi x min 3y sama dengan 27, ya. Jadi persamaannya adalah nih, ya,
untuk persamaan garis normalnya adalah X min 3 persamaan garis normalnya jadi X min 3Y plus 27. Seperti itu ya caranya.